Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat agar bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita pagi hari ini adalah ringkasan. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari apa yang telah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya, yaitu tentang al-adad dengan al-ma'dud. Ini adalah sebuah ringkasan. Jadi, Ustadz harap dengan ringkasan yang ada di sini, kalian bisa pemahaman kalian lebih lagi tentang al-adad dan al-ma'dud. Karena setelah Ustadz cek-cek soal-soal latihan-latihan yang kalian kerjakan, masih ada yang salah dalam mengerjakannya. Entah itu rumusnya yang salah, entah itu kosakatanya yang salah. Jadi intinya pada ringkasan ini Ustadz akan menekankan apa yang telah kita pelajari pada pekan-pekan yang lalu. Baik. Al-adad dan al-ma'dud. Kita berlanjut ke pengertiannya dulu ya. Pengertian dari al-adad dan al-ma'dud. Al-adad itu adalah seperti yang kita jelaskan bahwasanya al-adad itu adalah bilangan ya. Al-adad itu adalah bilangan, sedangkan al-ma'dud adalah kata yang terbilang ya. Ustadz lagi sekali tekankan, al-adad itu adalah bilangan, sedangkan al-ma'dud itu adalah kata yang terbilang. Bagaimana contohnya? Kita bisa berikan contoh satu buku ya. Kata-kata satu buku ini terdiri dari dua suku kata, kata satu dengan kata buku ya. Satu ini disebut dengan al-adad ya, dengan buku ini disebut dengan al-ma'dud ya. Satu ini disebut dengan al-adad, buku ini disebut dengan al-ma'dud. Kenapa demikian? Karena kita sudah bilang bahwasanya al-adad itu adalah bilangan ya, bilangan. Jadi satu buku yang mana termasuk bilangan di sini, yang termasuk bilangan di sini adalah satu. Sedangkan buku ini adalah kita bisa definisikan sebagai kata yang terbilang. Begitu pula dengan kalimat 3 pensil. 3 pensil. Ya, 3 ini kedudukannya sebagai al-adad karena dia merupakan bilangan. Dan pensil ini kedudukannya sebagai al-ma'dud. Mengapa demikian? Karena dia termasuk kata yang terbilang. Ya, begitu pula dengan kata-kata 5 kertas. 5 kertas ini kita bisa definisikan dia sebagai al-adad karena dia bilangan. Sedangkan kertas di sini adalah al-ma'dud, kata yang terbilang. Dan terakhir contohnya adalah 7 batu. Ya, 7 batu. 7 di sini kedudukannya sebagai al-adad, sedangkan batu di sini kedudukannya sebagai al-ma'dud. 7 kita katakan sebagai al-adad karena dia bilangan, sedangkan batu kita kedudukannya sebagai al-ma'dud karena dia merupakan kata yang terbilang. Jadi al-adad dengan ma'dud kita sudah ketahui apa itu istilahnya dan contoh-contohnya. Dan sekarang Ustadz tekankan lagi bagaimana cara kita merangkai kalimat atau kata yang terdapat di dalamnya al-adad dan ma'dud dalam menggunakan bahasa Arab. Baik. Sekarang adalah merangkai bilangan al-adad wal ma'dud 1 sampai 10 saja. Ya, kemarin Ustaz sudah katakan bahwasanya yang kita rangkai itu adalah kata-kata 1 sampai 10 saja. Ini merupakan dasarnya saja. Adapun bilangan-bilangan yang di atas 10 maka silakan kita akan pelajari atau kalian akan pelajari pada jenjang yang berikutnya. Ini hanya sebagai dasar saja. Makanya kita ambil angka 1 sampai 10 saja. Baik. Yang pertama untuk bilangan 1 ya, untuk bilangan 1. Adapun untuk bilangan 1 Ustaz sudah jelaskan bahwasanya yang disebut terlebih dahulu itu adalah al-ma'dudnya, kemudian al-adad. Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah al-ma'dudnya terlebih dahulu disebutkan, kemudian al-adad. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya adalah kata-kata 1 pulpen. Nah, sekarang saya tanya, 1 pulpen ini mana al-adad dengan mana al-ma'dud? Ya, 1 ini adalah al-adad, sedangkan pulpen ini al-ma'dud. Berarti mana yang disebut terlebih dahulu dalam bahasa Arab?
Berarti yang tersebut terlebih dahulu itu adalah pulpennya, yaitu al-ma'dudnya. Ya, apa bahasa Arab pulpen? Bahasa Arabnya pulpen adalah qalamun. Ya. Kemudian baru setelah itu kita sebut al-adatnya, yaitu bilangannya. Mana bilangannya di sini? Ya, ini satu tadi itu. Ini merupakan bilangannya. Apa bahasa Arabnya? Satu, wahidun. Ya, wahidun. Jadi bahasa Arab satu itu ada dua. Wahidun sama wahidatun. Wahidun kita gunakan ketika al-ma'dudnya muzakkar, sedangkan apabila al-ma'dudnya muannas, maka yang kita gunakan adalah wahidatun. Ya, begitu pula dengan contoh yang kedua. Ya, satu penggaris. Satu ini kedudukannya sebagai al-ma'dud. Ya, Ustaz kasih lambang M. Sedangkan penggaris ini kedudukannya sebagai al-adat. Ustaz kasih lambang A. Ya, sedangkan apabila bilangannya satu, maka yang terlebih dahulu disebutkan dalam bahasa Arabnya adalah al-ma'dudnya, baru al-adat. Satu penggaris. Mana ma'dudnya? Mana al-ma'dudnya? Al-ma'dudnya itu adalah penggaris. Afwan. Ya, baik. Mungkin Ustaz tadi salah menjelaskan. Satu ini adalah al-adat. Ya, afwan. Satu ini adalah al-adat dan penggaris ini adalah al-ma'dud. Ya. Jadi yang disebut terlebih dahulu itu adalah al-ma'dud. Mana al-ma'dudnya? Penggaris. Berarti yang terlebih dahulu disebutkan itu adalah penggaris. Bahasa Arabnya penggaris apa? Mistorotun. Ya. Terus baru kita sebutkan al-adat. Bahasa Arabnya satu apa? Bahasa Arabnya satu adalah wahidatun. Kenapa kita gunakan wahidatun? Karena ma'dudnya muzakkar, afwan, karena al-ma'dudnya muannas, maka yang digunakan itu adalah wahidatun. Apabila al-ma'dudnya muzakkar, maka yang digunakan itu adalah wahidun. Ya. Jadi kalian jangan sampai lupa kaidah tentang muzakkar dengan muannas. Paling tidak intinya adalah setiap yang ada tak marbutahnya itu adalah muannas, sedangkan yang tidak memiliki tak marbutah di akhir itu adalah muzakkar. Ya. Baik, kita lanjut ke bilangan yang kedua. Ya, pada bilangan yang kedua ini rumusnya apa? Rumusnya sama seperti bilangan yang pertama, tidak ada bedanya. Ya, untuk bilangan kedua, maka rumusnya sama saja. Yang disebut terlebih dahulu adalah al-ma'dud, baru al-adat. Akan tapi ada satu yang diperhatikan, ya. Jadikan al-ma'dud musanna. Jadikan al-ma'dudnya musanna. Baik. Coba kata-kata dua pulpen. Dua ini sebagai apa? Dua ini sebagai al-adat. Pulpen ini sebagai apa? Al-ma'dud. Baik. Mana terlebih dahulu disebutkan? Yang terlebih dahulu disebutkan itu adalah al-ma'dud. Mana al-ma'dudnya? Pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Nah, tapi hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ada perintah sebelumnya. Jadikan al-ma'dudnya musanna. Qalamun kalau Ustaz jadikan musanna menjadi qalamani. Nah, gitu ya. Qalamun kalau dijadikan musanna menjadi qalamani. Ya, baru kita sebut al-adat, yaitu apa bahasa Arabnya? Dua bahasa Arabnya adalah isnani. Ya, isnani bahasa Arabnya adalah dua bahasa Arabnya adalah isnani. Ini untuk al-ma'dudnya muzakkar. Kalau al-ma'dudnya muannas, maka dua bahasa Arabnya adalah isnatani. Seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, 2 tahun. Ya. 2 ini kedudukannya sebagai al-adat, ya. Tahun ini kedudukannya sebagai al-ma'dud. Nah, untuk bilangan 2 yang disebut terlebih dahulu apa? Al-ma'dud. Berarti yang mana disebutkan terlebih dahulu? Tahun. Tahun bahasa Arabnya apa? Sanatun. Ya, sanatun, tahun. Akan tetapi harus al-ma'dudnya dijadikan musanna.
Ya, sanatun ini mufrad. Kalau usah jadikan musanna menjadi sanatani. Ya, sanatani. Baik. Selesai itu gimana? Baru kita sebut al-adatnya. Al-adatnya. Al-adatnya mana di sini? Yaitu dua. Dua bahasa Arabnya apa? Isnatani. Ya. Kenapa kita gunakan bahasa Arab dua? Isnatani karena sanatun itu adalah muannas. Ya. Jadi, insyaallah paham ya, bilangan satu dengan bilangan dua rumusnya sama. Akan tapi yang menjadi perbedaan adalah ketika bilangan dua harus al-ma'dudnya dijadikan musanna terlebih dahulu. Adapun bilangan satu maka kita perlu jadikan musanna. Jadi dibiarkan saja sesuai dengan mufradatnya. Ya, wahidun ini adalah kata satu untuk muzakkar, wahidatun kata satu untuk muannas. Isnani adalah kata dua untuk muzakkar, isnatani adalah kata dua untuk muannas. Baik, kita lanjut ke bilangan yang lebih dari dua, ya, yang lebih dari dua. Ada perbedaan bagi bilangan yang lebih dari dua. Perbedaannya apa? Perbedaannya jelas dari segi rumusnya, ya, rumusnya. Jadi, kalau bilangan 1 sama 2 tadi rumusnya adalah yang disebut terlebih dahulu al-ma'dud, kemudian al-adad. Namun, di bilangan yang lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya, yang disebut terlebih dahulu adalah al-adadnya dulu. Baru al-ma'dud. Ya, satu ulangi lagi. Bilangan yang lebih dari 2, rumusnya adalah al-adad terlebih dahulu, baru al-ma'dud. Ya, tidak seperti bilangan 1 dan 2 yang ini. Ya, contohnya apa? Contohnya 4. Ya, 4 ini lebih dari 2. Ya, 4 ini lebih dari 2. Nah, di sini 4 ini kedudukannya adalah sebagai al-adat, sedangkan penggaris ini kedudukannya sebagai al-ma'dud. Mana yang terlebih dahulu disebutkan? Karena ini lebih dari 2, maka yang disebutkan terlebih dahulu adalah 4. Bahasa Arab 4 apa? Arba'u. Ya, arba'u. Terus baru kita sebutkan apa? Baru kita sebutkan al-ma'dud. Al-ma'dudnya apa? Penggaris. Bahasa Arab penggaris apa? Mistorotun. Mistorotun. Ya. Nah, di sini kalian harus menjadikan al-ma'dudnya jamak. Jamak dari mistorotun apa? Masatirun. Akan tapi di sini harus dikasih harokat kasrotain. Ya, harus dikasih harokat kasrotain. Maka jangan bilang arba'u masatirun, akan tapi yang benar adalah arba'u masatirin. Ya, coba kalian cari nanti kata-kata 4 untuk muannas, kata-kata 4 untuk muannas apa dan kata-kata 4 untuk muzakkar apa. Karena di sini mistoratun itu adalah muannas, maka kata 4-nya adalah arba'u. Sebenarnya arba'u ini ada dua bahasa Arabnya, bisa arba'u sama arba'atu. Akan tapi karena al-ma'dudnya di sini muannas, maka 4-nya adalah arba'u. Ya, begitu pula dengan sab'atu ayyamin. Sab'atu ayyamin, 7 hari. 7 di sini kedudukannya sebagai al-adat, sedangkan hari kedudukannya sebagai al-ma'dud. Karena ini lebih dari 2, maka yang terlebih dahulu disebutkan adalah al-adat. 7-nya ini terlebih dahulu disebutkan, kemudian baru hari. Bahasa Arab 7 apa? Bahasa Arab 7 adalah sab'atun atau sab'u. Tapi yang kita gunakan di sini adalah sab'atu. Karena hari ini adalah muzakkar, maka karena hari ini adalah muzakkar, maka yang kita gunakan adalah sab'atu. Jadi silakan dilihat tabel di bukunya itu lagi, ya. Silakan dilihat tabel di bukunya itu lagi. 7 bahasa Arabnya adalah sab'atu. Ya, hari bahasa Arabnya apa? Hari bahasa Arabnya itu adalah yaumun. Yaumun ini muzakkar. Ya, tapi jangan lupa untuk bilangan 2 ke atas maka jadikan al-ma'dudnya jamak. Yaumun jamaknya adalah ayyamun. Nah, akan tetapi khusus untuk bilangan kedua ke atas al-ma'dudnya harus kita kasih kasrotain.
Ya, al-ma'dudnya harus kita kasih kasrotain. Ya, jadi intinya silahkan kalian lihat tabelnya lagi dan jangan lupa rumus yang ada di sini. Ya, jangan lupa rumus-rumus yang ada di sini. Jadi setelah ini Ustaz kasih lagi soal. Ya, saya kasih kalian soal ya bilangan 1 sampai bilangan dengan 9. Setelah itu kalian kerjakan. Jadi hasilnya itu menentukan kepemahaman kalian tentang al-adad wal ma'dud ini, ya. Baik. Ya, di sini maksudnya tabel yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi 4 apabila al-ma'dudnya muannas. 4 apabila al-ma'dudnya muzakkar. Jadi 4 itu ada dua bahasa Arabnya arba'u sama arba'atu. Contohnya tadi apa? 4 penggaris. 4 penggaris. Ya, karena penggaris ini ya, penggaris bahasa Arabnya apa? Penggaris adalah mistorotun. Mistorotun ini adalah mu'annas. Karena mistorotun ini mu'annas, maka yang 4 yang digunakan adalah arba'u. Sama seperti yang kita jelaskan tadi. Contohnya juga tadi 7 hari. 7 hari. Hari bahasa Arabnya adalah yaumun, ya. Yaumun. Sedangkan yaumun ini muzakkar. Berarti 7 yang mana kita pakai? Di sini ada dua kata 7, sab'u sama sab'atu. Berarti kata 7 yang kita pakai adalah sab'u, ya. Karena di sini ada kata keterangannya. 7 apabila al-ma'dudnya sab'atu yang kita pakai. Ya, 7 apabila al-ma'dudnya muzakkar. Jadi silakan dilihat lagi tabel yang ada di sini. Ya. Baik, untuk pembahasannya cukup sampai sini saja dulu. Setelahnya silakan kalian mengerjakan soal yang saya bagikan di WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.